was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Halo boys and girls, bertemu lagi dengan Bung Yuke. Kali ini kita dalam acara sesi ngobrol santai. Udah nggak perlu dijelasin lagi, nanti juga kamera akan nyorot ke figurnya. Bersama Muhammad Ferrari, Kapten Timnas U20, kemudian juga termasuk pemain utama di Persija Jakarta. Kita senang karena hari ini dia menyempatkan diri datang ke sini. Ya tidak lain dan bukan karena ini Liga Top Skor nih rumah pertamanya dia. Jadi Om Yuke pengen tahu juga bagaimana perasaan Ferrari, walaupun udah sempat kita posting beberapa kali ya. Juga teman-teman Timnas U20 sudah menyampaikan ekspresinya di banyak TV, tapi kalau nggak sama kaptennya kayaknya kurang srek gitu. Nggak terlalu berbalik cerita ke peristiwa malam itu sih Fer, yang kalian kan sudah mengekspresikan semua curahan hatinya. Jadi lebih setelahnya sih Om mau gali setelahnya, setelah kalian sudah tahu, kemudian kan kalian dipanggil ya oleh tim pelatih. Terus saat pas malam itu Ferrari kan nggak ada di lokasi ya, karena saat pas pengumuman itu kamu ada di timnas senior ya. Ada di timnas senior. Iya, jadi perlu diketahui nih boys and girls dan pemirsa Liga Top Skor, di saat pengumuman malam itu ketika FIFA secara resmi mencabut tuan rumah Indonesia, itu Ferrari dipanggil timnas senior. Jadi dia nggak bisa menceritakan secara konkret apa yang terjadi suasana di dalam timnas U20 karena Ferrari sedang di timnas senior. Kebetulan saat itu Ferrari dipanggil timnas senior. Tapi setelahnya begitu Om Yuke kirim surat ke Ferrari, terus Ferrari baca, ini anak semalaman nangis terus. Itu yang bikin semua jadi merasa kecewa juga ya. Nah, kemudian kan dipanggil Fer sama presiden ya. Itu posisi kamu saat itu di mana tuh? Posisi lagi di rumah, karena kan malamnya itu saya habis main lawan Persib Bandung. Dan siang hari itu saya dihubungi oleh Kusnova untuk gabung ke GBK. Hotel ya, GBK untuk ada latihan terakhir Timnas U20 dan ada sedikit salam dari Pak Jokowi juga gitu. Jadi itu pertama kali kamu kembali lagi ke Timnas U20 ya? Benar. Setelah sebelumnya kamu tahu dalam pengumuman itu kamu kembali ke klub, terus baru ketemu lagi sama teman-teman kamu itu di situ? Iya benar. Gimana tuh mereka ininya, ekspresinya? Karena kan kau kembali kan saat mereka sedih kau nggak ada tuh. Ya ekspresinya ekspresi nggak bisa bohong Om. Apalagi, dan itu juga kemarin latihan terakhir, ya emang bener sih ekspresi nggak bisa bohong. Apa yang dirasain teman-teman sama halnya kayak saya. Saya juga di belakang kan saya juga nggak banyak bicara, tapi dalam hati juga ya kecewa banget. Dan saya tahu apa yang dirasakan teman, karena perjalanan kita untuk sampai Piala Dunia ini emang nggak gampang dalam latihan, bertanding, banyak lah yang kita jalani sebelumnya. Terus pesan Pak Jokowi saat ngumpulin kalian tuh apa tuh yang dikatakan yang beliau? Pertama, pesan dari Pak Presiden mungkin jangan larut dalam kesedihan, karena kita juga kan masih muda. Banyak pertandingan-pertandingan kedepannya yang bakal kita hadapi, dan banyak juga persiapan-persiapan dalam waktu dekat ini kan, misalnya kayak usia kita juga nanti juga semakin bertambah, mungkin AFF, Olimpiade, bisa juga SEA Games juga ke depan SEA Games, ya. Makanya pokoknya harapan Pak Jokowi jangan larut dalam kesedihan. Terus kita buktiin dengan prestasi di akan datang. Kalian bisa terima itu? Secara jujur berat sih. Karena ini kan event besar kan, Piala Dunia, siapa orang yang nggak mau main di Piala Dunia, ya kan? Siapa tahu dari Piala Dunia para pemain di Indonesia bisa dilirik oleh agen-agen, kepantau sama agen luar, bisa main di luar negeri. Itu kan salah satu jalan kan Piala Dunia. Karena kan talent scout pasti banyak yang datang ke Indonesia. Terus itu yang saya pikirkan berat, karena saya pikir wah ini jalan saya nih untuk bisa main di Eropa, tapi kan gimana lagi. Kapan kamu kemudian sudah bisa
melepaskan perasaan ataupun istilahnya bisa move on gitu setelah peristiwa itu? Setelah saya ada tanggung jawab untuk bisa balik ke klub. Iya, iya. Karena kemarin itu setelah dapat informasi FIFA Piala Dunia batal, setelah 1 harinya kan saya gabung ke klub. Jadi saya nggak bisa lah larut dalam kesedihan karena tanggung jawab saya besar juga di klub. Karena kita harus profesional di klub. Apalagi kemarin juga lawan Persib Bandung, rival Abadi ya? abadi. Makanya kita harus ngambil tanggung jawab karena saya bermain kemarin saya fokus karena hal-hal kayak kalau saya menang berarti saya bisa mengobati luka-luka saya yang kemarin saya dalam beberapa hari emang saya kecewa. Bukan sama orang lain tapi kecewa karena nggak bisa bermain di Piala Dunia. Sebelum bicara tentang pertandingan lawan Persib Bandung, ini akan ada sesi sendiri khusus seru nih soalnya. Ketika kamu kembali ke klub, apa respon teman-teman senior ataupun juga pengurus begitu menerima kamu kembali lagi saat itu di tengah suasana pasti, itu? Saya lihat orang-orang kayak ofisial pelatih pemain senior ya yang tidak merasakan Piala Dunia pun juga kecewa gitu, juga sedih karena ini suatu kebanggaan kan juga buat Indonesia apalagi kan jarang ini kesempatan Mungkin yang sulit pertama dan nggak akan terulang kali ya? Ya itu juga pasti ya senior juga pasti support lah ngasih. Siapa pertama kali yang datengin kamu terus menyemangati kamu gitu begitu? Banyak sih Om, banyak sih. Ketika kamu datang situasi klub sedang apa tuh? Apa sedang latihan atau sedang lagi makan malam atau? Saya datang itu lagi buka puasa. Oke. Lagi buka puasa banyak senior kayak Bang Andri, Bang Men, Bang Hanif, Kudi. Karena saya sebelum Piala Dunia main pas saat di Kediri saya dikasih motivasi lebih sama Kudi. Saya berbicara 4 mata sama dia tentang nanti Piala Dunia begini karena dia kan pernah pengalaman finalis Piala Dunia di Kanada kalau nggak salah waktu itu. Makanya dia bicara sama saya, kamu harus lakuin karena kamu seorang kapten, kamu harus begini-gini. Apa-apa yang mesti dilakuin ya. Kudi itu Kudela ya, pemirsa ya, Boyan sekarang. Ini bahasa Bang Memen tuh Maman Abdurrahman. Jadi Ferrari tuh bersyukur juga ya Ferrari berada di lingkungan senior-senior yang istilahnya memberikan motivasi. Bersyukur banget saya, karena ini bagus buat perjalanan karir saya. Iya. Nah, kemudian pelatih sendiri ada kasih penghiburan gitu atau penyemangat gitu dari tim pelatih? Ya pelatih pasti kemarin sih ada sih kayak apa sih namanya kayak turut berduka bukan berduka sih apa sih namanya? Berempati. Iya berempati gitu aja. Sempat dikumpulin nggak? Karena kan yang timnas U20 di Persija kan banyak tuh. Enggak sih Om. Nggak ada sesi khusus ngumpulin gitu. Iya, nggak ada. Nah kemudian sekarang sebelum masuk ke El Clasico, mau tanya sama kamu Fer, memori apa yang masih membekas di kamu dalam perjalanan selama 2 tahun bersama timnas yang mungkin nggak bisa kamu lupain gitu? Memori yang pertama saya jalanin TC ini kan sebelumnya saya 3 bulan dalam kondisi kaki saya retak tuh. Jadi motivasi saya tinggi untuk bisa main di Piala Dunia. Jadi kaki saya 3 bulan retak, habis itu latihan pertama saya pasca cedera di timnas U19 waktu itu. Habis itu saya pasrah mungkin karena fisik saya emang belum kembali langsung TC mungkin. Udah kepilih nih makanya saya agak pesimis waktu itu. Alhamdulillah bisa berangkat TC pertama ke Turki. Saya alhamdulillah bisa nunjukin kasih yang terbaik juga. Dan mungkin duka yang banyak sih Om. Bukan duka sih, lebih ke Saya pengalaman ini karena kita latihan juga di luar negeri tuh bukan cuman TC jauh-jauh yang seperti orang bilang TC jauh-jauh ngabisin, tapi kita di sana benar-benar latihan gitu. Apa yang dikasih coach Shin itu berat banget bukan orang yang cuman jauh cuman ngabisin duit negara, enggak. Kita latihan 3 sampai 4 kali sehari ya. Iya sehari. Kalah minum obat boys. Itu benar-benar masih membekas sampai sekarang ya. Saya terasa banget tuh waktu Piala Dunia. Saya latihan begini beratnya kok nggak jadi kan. Tapi saya ambil sisi positifnya, mungkin ini buat kebaikan saya, buat menjenjang ke depannya gitu. Jadi nggak
it's okay lah misalkan emang nggak jadi ya, tapi kan sisi kedepannya pasti manfaatnya banyak. Yes. Jadi ambil hikmahnya lah ya. Iya, ambil hikmahnya. Artinya kalau teman-teman timnas U20 termasuk Ferrari udah bisa lewatin fase yang menyakitkan ini dengan baik, maka kalau ketemu ujian yang sejenis ataupun Iya. yang kurang dari itu, kamu udah tahu cara ngatasinnya ya. benar. Wah, luar biasa. Bayangin, agak merinding tadi pas Ferrari cerita, Om jadi inget juga emang ketika pas pertama kali seleksi timnas U19, Ferrari itu baru recovery dari retak kaki ya, retak Iya. tulang Tulang apa? sebelah kiri sebelah kanan. Tibia ini, kaki Tibia, kiri. sebelah kaki kiri itu dari eksesnya EPA ya dulu ya, EPA 2019 tuh, bayangin boys and girls. Jadi bukan kalau ada yang bilang cuman Piala Dunia, ini cuman giveaway. Jangan skeptis seperti itu ya, karena kalau dengar cerita langsung dari pelakunya memang ini nggak gampang dan nggak mudah, bukan berarti terus dikasih gift terus Iya. bisa leha-leha gitu. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berdarah-darah sampai Janadin Faris harus operasi lutut Operasi, ya. benar. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus lebih bijaksana melihat situasi ini. Begitu kamu Fer mengetahui bahwa akan ada sanksi, potensial sanksi yang disebutkan dalam surat FIFA itu, ketika kita gagal melaksanakan tuan rumah, apa yang kamu bayangin tuh saat itu? Begitu kamu tahu, ada sanksinya nih gitu. Yang saya bayangin mungkin ini Om, karena saya main bola udah lama dari kecil. Orang tua saya sudah ngorbanin waktu semuanya lah buat saya. Bahkan saat mama saya mengandung adik saya, udah hamil tua ibaratkan, itu masih nganterin saya jauh kemana, ke Cibubur, ke Nagrag tuh Jakarta, naik motor tuh kan jauh Om. Nganter Liga top skor ya? Iya itu, saya main bola udah lama, disangsi tuh kayak berat. Karena saya juga sekolah juga, waktu saya SMA kelas 1, saya sudah nggak fokus lagi sama sekolah. Saya sempat udah mau berhenti karena emang udah nih jalan saya di sepak bola gitu. Karena kan orang tua juga dari olahraga, jadi kan dukung banget kan. Dan waktu itu juga guru-guru juga di sekolah juga, ya udah memang kamu tuh emang ada bakat di non akademik, jadi ya udah teruskan saja soal pelajaran, ya udah di nomor 2 kan. Makanya saya percaya nih sepak bola bisa merubah hidup saya. Dan saya sedang menanjak untuk bisa merintis karir di sepak bola. Kalau disangsi kan jadi berat juga kan, kepikiran, apalagi saya masih muda gitu, ke depannya gimana gitu. Dan yang buat saya khawatir karena kalau ini benar-benar di-ban kan, ya berasa buat saya juga. Semua terhenti ya? Ya saya juga yang bikin nggak bisa tidur ya ini, saya mau jadi apa gitu. Karena sekolah aja udah kuliah saya belum ambil gitu kan. Jadi saya tidak punya pegangan selain sepak bola gitu. Jadi harapan Ferrari ini kalaupun sanksi apa nih Fer? Yang kamu ya, harapin? pokoknya yang terbaik buat Indonesia sih. Asal jangan disuspend kegiatannya aja ya? Iya benar Om. Sanksi duit aja lah, biar negara yang bayar. Nah sekarang Fer kembali ke pertandingan ini Fer. Ini seru nih. Betul kata Ferry tadi bahwa itu adalah kesempatan buat kamu nunjukin ya, mengkompensasi kekecewaan itu dengan main all out. Tapi kan kamu baru kembali Fer di timnas, kan pasti masih ada rasa capek, kemudian secara psikis juga kamu. Iya, pikiran Piala Dunia jadi. Kok nggak kelihatan Fer di lapangan tuh? Ya karena saya saya fokusnya kan 2 hari, saya punya waktu 2 hari sebelum bertanding. Jadi kalau saya punya feeling tuh Om, saya bakal golin kan lawan Persib. Oh oke. Dan Bang Riko juga H-1 sebelum bertanding, kamu bakal besok golin. Oh oke. Tapi nyatanya emang enggak kan, Iya, tapi emang hampir ada. Hampir. Kalau Boys and Girls dan pemirsa Liga Top Score lihat di cuplikan pertandingan Persija lawan Persib itu di menit-menit awal Ferrari nyaris bikin gol tuh. Jadi umpan tendangan Witan. pojok ya, Witan ya, yang umpan medium ya. Iya, Kamu masuk motong tapi masih bisa ditip sedikit, mentok tiang. Aduh, itu kalau gol jadi debut golnya Ferrari. Debut. Makanya saya 2 hari sebelum bertanding saya yakin banget golin tuh. Saya udah berazam gitu ya, Iya. bertekad ya. 2 hari punya waktu latihan, memang saya nggak 100% dalam latihan, dalam persiapan juga mungkin 50%, cuman banyak saya dalam kontrol salah. Dalam latihan memang saya akuin saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena dalam psikologi saya juga kan Piala Dunia itu pasti kan kepikiran juga kan Om. Makanya saya bicara sama pelatih fisik juga,
Sebelum pertandingan ya? Sebelum pertandingan nih gimana kondisi saya begini-gini. Dia bilang cuman ya udah kamu habiskannya nanti aja pas lawan Persib, kamu harus gini-gini. Ya udah, saya lakuin itu. Luar biasa ya. Jadi Boys and Girl sampai itu di timeline Instagram, di medsos tuh rame tuh. Ternyata Ferrari keberatan kantongnya karena diisi sama DDS dan juga Ciro. itu ada tips khusus nggak, Fer? Sehingga kan memang yang ditakutkan pasti kan duet Persib ini kan David da Silva sama Ciro kan. Dan kamu tentu punya tanggung jawab besar mengeliminir pergerakan mereka. Itu sebelum laga ada tips khusus yang Nggak ada tips khusus sih Om, tapi saya lebih ke motivasi karena kita juga nggak dipimpin sama pelatih kepala juga, kan, Thomas Doll, karena akumulasi dan dipimpin sama pelatih fisik. Betul. Kita juga pengen lah, masa pelatih fisik diremehin juga pasti bisa lah gitu. Dan juga kita juga beri kemenangan buat asisten pelatih dari Persija, kan orang tuanya meninggal nih juga begitu. Jadi kita dipimpin sama pelatih fisik, asisten dari lokal, aduh itu kesana kan lawannya tim Persib Bandung yang dibilang tim besar. Ini suatu kebanggaan lah, proud untuk saya juga karena bisa menang. Ini juga mimpi juga karena kan bisa main lawan Persib Bandung depan The Jackmania itu dari dulu saya cuma bisa nonton. Sekarang saya merasakan euforianya tuh besar sekali memang. Jadi memang salah satu momen bagi pemain muda yang nggak akan mungkin lupa, apalagi ini debutnya di musim pertama, ketemu laga El Clasico, terus ditonton langsung sama penuh ya. Itu mungkin sebelumnya Ferry nggak bayangin tuh ya bisa dapat momen itu ya, waktu bisa, kecil ya. Saya bersyukur banget. Itu, nah ketika kamu main itu, kan kamu tahu nih bagaimana cara kamu, Kudi sama Hansamu secara bergantian gitu untuk mengawasi pergerakan dua striker yang kualitas ini. Itu udah ada pas saat official training memang ada instruksi khusus dari Coach Thomas. Plannya ya? Iya ada, untuk jaga David da Silva sama Ciro itu ada. Oh iya. Mestinya kamu nggak kuning kemarin ya? Iya, karena saya kecewa aja sama wasit. Saya cuma tutup badan. Itu ada 7 masing-masing, 7 atau 6 tuh dari masing-masing tim yang terkena kartu kuning itu pertandingan yang keras. Dan bukan cuma Ferrari, kalau Om lihat juga Robby Darwish pun juga bermain luar biasa. Ya, Spartan ya. Dia fight betul ya Ferrari. Terus setelah selesai kamu ada ngobrol sama Robby? Ada, saya saling ledek-ledekan juga sama Kakang, sama timnas U20 kan. Saat kemarin bertemu juga di hotel di Sultan juga kita saling ledek-ledekan gitu. Terlalu banyak lempar. Oh iya Fer, dilempar 6 sampai 7 kali lu Fer. Lebih Om kayak saya. Iya ya. Tapi kamu udah bisa tahu tuh ya, ini saya pasti. Tahu karena saya tahu. Iya, berarti dia juga udah karena bisa. Saya pernah dapat peluang juga dari lemparan dia di timnas. Di timnas ya. Sekarang jadi lawan lagi. Oke, terus sekarang Fer untuk kedepannya nih Fer. Katakan kamu udah bisa move on lah ya dari kesedihan yang kita sama-sama rasakan lah. Tapi kan hidup terus berjalan ke depan. Apa nih yang target terdekat atau harapan kamu? Harapan ya mungkin yang berikan yang terbaik dulu untuk klub. Karena kalau saya berjuang di klub bermain bagus, mungkin nanti bisa kepanggil lagi untuk timnas senior mungkin ke depannya atau yang lainnya. Karena ketika kita memberikan yang terbaik di klub, timnas adalah bonus. Itu saya selalu itu. Ini ya jargonnya ya, berikan yang terbaik di klub, timnas itu bonus. Timnas itu adalah buah kerja keras dari performa. Karena kan di timnas itu suatu kebanggaan pemain gitu. Betul. Karena main di tim nasional itu sesuatu yang sangat suatu kebanggaan lah dalam diri kita sebagai pemain bola. Kan puncak dari pemain sepak bola itu kan membela timnas senior ya, bukan timnas kelompok umur ya. Bener. Jadi kamu masih punya harapan yang sangat luas tuh ke depannya karena masih ada momen itu. Nah, by the way, terakhir nih Fer, kamu nih pemain muda, tapi termasuk pemain yang boleh dibilang karirnya menanjak cepat ya. Karena dari EPA kemudian langsung dapat kepercayaan oleh Thomas Doll jadi pemain utama. Apa yang sudah kamu raih nih Fer? Maksudnya secara material ya. Sebelumnya kamu naik motor misalnya kan. Sekarang melihat kamu di luar bawa mobil tuh. Alhamdulillah. Nah itu apa yang sudah bisa kamu capai secara material dan kemudian berguna buat keluarga gitu Fer?
Yang pertama saya alhamdulillah udah bisa beli mobil karena itu target terdekat karena buat bisa bantu orang tua. Itu keinginan bapak juga kan, karena keinginan saya juga karena kasihan juga kalau ada acara keluarga besar saling naik motor berjauhan itu kan lebih apa riskan di jalan kan Om. Jadi saya utamain beli mobil dan ini sangat berguna banget buat keluarga. Dan terus Bapak katanya mau pensiun ya? Iya, mau pensiun kerja. Ada rencana Fer buat kasih apa ya kegiatan buat ayah ibu nanti di hari tuanya gitu? Mungkin setelah ini target sih ada tahun ini ya insya Allah beli rumah, habis itu ya bikin usaha kecil-kecilan buat bapak sih. Bapak sih udah pengen punya apa misalnya istilahnya kayak warung gitu lah. Karena Bapak Ferrari ini sampai saat ini masih kerja di security Hotel Mulia ya Fer? Iya benar. Jadi Ferrari ini ingin cepat lah istilahnya memberikan bapaknya nggak usah selalu pulang malam pulang pagi ya, berangkat malam pulang pagi, berangkat malam pulang pagi. Iya. Jadi kalau menurut kamu sebenarnya dengan tadi kamu cerita di usia muda kamu ini dengan punya prestasi yang baik, kamu bisa secara material ya kamu bisa beli kendaraan, kamu bisa juga mungkin nanti beli rumah. Artinya sepak bola itu cukup menjanjikan kah buat anak-anak muda, Fer? Menjanjikan dong. Karena bagi saya sepak bola itu suatu kerjaan yang bisa dibandingin gajinya tertinggi kalau di Indonesia. Udah termasuk karena dari sepak bola juga kita contohnya lah hal-hal banyak lah kayak Bambang Pamungkas dia bisa hidup di sepak bola sampai sekarang. Bang Andri Tani itu contoh saya terdekatnya lah. Saya banyak belajar sama dia. Banyak dia buka-buka bisnis karena dari sepak bola juga. Tapi banyak juga pemain-pemain sepak bola yang di masa jayanya mereka wah luar biasa lah ya. Tapi setelah pensiun hilang, terus menjadi tidak beruntung lah. Iya benar. Itu banyak Om saya yang dapat pelajarin dari timnas dari para pemain senior, banyak yang saya ambil sisi positif. Dari kebanyakan sih gaya hidup Om mungkin. Makanya saya lebih dekat sama orang tua karena kalau saya dari dulu tidak mengikuti orang tua saya tidak bisa sampai saat ini. Karena omongan orang tua itu gaya hidup dari orang tua itu saya ngikutin terus sampai sekarang gitu. Banyak larang-larangan yang saya ikutin dari orang tua. Memang saya kan dari kecil emang nggak punya banyak waktu main. Bahkan sampai sekarang saya juga nggak punya banyak waktu main karena waktu main saya sekarang paling istirahat, cuman di rumah latihan udah itu aja. Dan kamu tahu itu ya, memang perlu pengorbanan. Emang itu manfaatnya emang ada sih. Saya rasain sendiri. Jadi sebenarnya kalau intinya kamu ingin mengatakan kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya, niscaya ketika sudah selesai main bola ada sesuatu yang bisa untuk lanjut ya. Karena sekarang juga banyak pemain bola yang dulunya hebat luar biasa, terus di akhir karirnya ternyata nggak punya apa-apa, nggak ada sisanya gitu Fer ya. Karena saya dari SMP punya target sendiri Om, saya umur 21 nih harus udah punya rumah. Makanya saya fokus kayak nabung gitu. Punya mobil di umur-umur segini saya harus udah punya apa gitu. Dari SMP saya udah punya gitu. Karena saya punya tanggungan juga, punya adik kan masih SD. Saya jadi ketika saya umur 20 nanti saya tanggungan adik saya itu harus sama saya, jangan orang tua saya lagi. Wah, luar biasa. Biar saya makin termotivasi gitu. Luar biasa. Jangan buru-buru kawin deh kalau gitu deh. Nih teman-teman mau kawin nih cepet-cepet nih, langsung melewat. Jadi berkarya terus Fer, berprestasi terus. Om pesan semoga ini ada hikmahnya buat kamu ke depan. Kemudian juga sepak bola Indonesia saat kamu nanti sudah jauh lebih dewasa, situasinya, kondisinya jauh lebih baik. Bukan nggak mungkin, ini rencana Tuhan. Kalau sekarang kamu gagal tampil di Piala Dunia dengan status sebagai tuan rumah, yang tiketnya quote on quote dikasih, mungkin nanti kamu ke Piala Dunia dengan status lolos kualifikasi. Kita doain lah semoga perjalanan para pemain timnas U20 ini nanti akan lebih baik ke depan. Itu saja diakhiri acara ngobrol-ngobrol santai ini sama Ferrari karena dia juga buru-buru mau latihan. Kita support lah, semoga yang terbaik buat Ferrari dan juga teman-teman. Salam buat keluarga Fer, sukses selalu. Sampai jumpa.